Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Abu Karom Profesor Dr. Haji Ansori MAG segenap pengurus NU Ranting Ledung, ketua dan pembantunya yang saya hormati. Yang terhormat tamu undangan dari takmir masjid yang saya hormati, ibu-ibu sekalian semuanya, jamaah pengajian selapangan NU Ranting Ledung rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lupa alhamdulillah Bapak Kepala Desa Rawuh, alhamdulillah beserta Ibu tentunya ya, yang saya hormati, yang selalu mengintili ya. Ibu Lurah ini alhamdulillah sering ketemu sama saya dimanapun ada kegiatan pasti rawuh beliau. Semua aja yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada sore hari ini kita bisa bertemu di majelis ini dalam rangka kita bersama-sama menghadiri kajian Islam di Mantan itu orang pengajian kajian Islam pada malam hari ini yang ini merupakan perdana. Dan mengapa ditempatkan di sini? Karena ini emang kalau nggak dipakai gedung apik-apik biayanya mahal, jadi kalau kepengen orang tenaganya orang pemakai jadi yang masjid cukup atau beli desa orang nanti nyomoti suko dan sebagainya macam-macam rawat yang dari tetapi ini ya ben ganjarnya lebih akeh ini dipakai ben bukan demit setan jin layu tapi jadi kalau nggak dipakai ini untuk bersarang-sarangin sarang jin. Nah, karena itu ini Pak Profesor Anco ini mertamani. Nah, mudah-mudahan barokahnya untuk gedung-gedung ini manfaat maslahat di dalam al-umma. Amin. Selanjutnya salawatullahi wassalamuhu, salawat salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah memanfaatkan seluruh hidupnya untuk keselamatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Mudah-mudahan kita semua besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menemani atau mengantarkan Pak Profesor Ansori ini dalam kajian ini. Pengurus NU Ranting ini mengambil atau mengakomodir dari berbagai pihak, yaitu mengambil tema tentang problematika zakat dan solusinya. Oleh karena itu nanti bulan depan mungkin beda lagi. Jadi tadi juga sampaikan oleh Pak Haji Zaini, selapanan ini kan 35 hari sekali. Nanti mungkin besok ini butuh kajian tentang ini, tentang kewanitaan misalnya, fikih wanita atau enggak. Nanti kita cari pakarnya lagi. Besok lagi mungkin tentang pendidikan, kita cari ahli pendidikan dan sebagainya. Nah, nanti setelah mungkin memaparkan, nanti pendidikan nanti dapat file, nanti kalau yang dapat ilmu kan. Jadi Pak Ansor ini effortnya di samping tidak hanya ceramahnya tapi juga membuat file, membuat materi PowerPoint lalu dipaparkan sini dan nanti lebih banyak tanya jawab. Tadi Pak Zaini sudah mentingkong, nanti yang bertanya itu dapat door prize selagi masih ada persediaan. Tapi jangan diniati yang tak pernah beli hadiah. Ya diniati boleh, tapi kalau ada ya aja gendol gitu. Takkan penyajak semua yang berkaitan dengan tentang zakat ini kita tanyakan. Nah, sebagaimana kita maklum bahwa zakat ini kan salah satu rukun Islam, sejajar dengan sholat, dengan puasa, dengan haji. Tetapi zakat ini sering terabaikan. Effortnya untuk berzakat itu beda dengan
sholat misalnya kita jadi musafir, orang datang mungkin itu mesti ini jamak takdim, wanita jamak takhir untuk dikosong. Tetapi kalau zakat ini belum banyak yang umat Islam ini sadar. Sekarang sudah mulai sadar karena kewajiban. Kalau ASN itu dipotong langsung, itu pun ada yang tidak ikhlas. Ujiannya didumel lah, yang bisa potong gajian golongan 4, potong 15%, potong money 2,5%. Itu udah otomatis. Kalau yang ASN, PNS biasanya tidak otomatis dipotong 2,5% zakat profesi ini. Nah, kemudian muncul lagi tentang zakat ini. Lalu kok datang karena zakat profesi segala ini. Di kitab-kitab klasik kan saya ngaji di IAI itu yang namanya zakat itu ya benda dagangan, pertanian ya sebagainya itu. Ya, kapitra, dan sebagainya. Dokter, guru, dosen apa orang-orang di kitab nggak ada. Makanya ini kontemporer. Kemudian ibu sekalian yang saya hormati, banyak permasalahan yang sumber di WA, di medsos. Kalau memberikan zakat itu harus kepada langsung ke mustahiknya, karena harus kepada amil. Kalau yang di desa itu lah panitia bukan amil. Kalau begitu langsung aja, karena kalau ke panitia itu belum punya SK dari pemerintah. Atau mungkin kalau di panitia itu misalnya kok nggak sampai ke mustahik, berarti kita masih punya kewajiban. Mendingan kalau gitu ke mustahik aja. Banyak sekali. Nanti kalau ke mustahik nanti semuanya gitu, nanti malah repot. Nanti malah panitianya nggak kerja, lalu bisa jadi orang itu menerima banyak sekali numpuk. Karena distribusinya ini tidak terpantau oleh panitia zakat misalnya gitu. Namun demikian banyak sekali. Lalu ada yang memberikan zakat lewat UPZ, unit pengumpul zakat. Ada yang Lazisnu, ya lembaga ambil zakat. Ada yang milik NU, ada yang Lazismu, ada yang Laz al-Irsyad, ada lagi Basnas, macam-macam istilah-istilah itu. Sebenarnya gimana sih tentang keberadaan lembaga-lembaga itu? Lalu untuk itu, untuk supaya menyadarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan untuk mengupas masalah-masalah zakat itu mungkin yang lebih efisien dan efektif, mari kita ikuti paparan jadi Akhil Al-Kabir. Jadi dengan saya itu tua beliau, saya 68, beliau 665. Tapi mudanya dulu bareng sama saya, karena beruntung waktu saya masih bujangan. Termasuk mencari rumah itu ya dengan beliau, kalau sore itu mencari rumah mana dapat yang bagus sekali itu bisa anti banjir. Kemudian beliau mengajar di UIN Seju Purwokerto sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Seju Purwokerto. Ya. Alamatnya di Perompong, Putasari, RT 3 RW 4. Kemudian lewat pendidikan yang formal S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian lanjut ke S2 di UIN Sultan Syarif Qasim. Ini di mana? Di Pekanbaru, jurusan Pemikiran Hukum Islam. Lalu S3-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Islam. Lalu pendidikan non formalnya, beliau ini adalah alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dari mulai tahun 1982 saya dengan 1991. Ini satu alumni dengan Pak Dr. Amin ini, kayaknya Krapyak ya. Iya, ini Pak. Ini beliau ini sekretaris ranting itu, beliau orang dokter hewan dan juga seorang pengusaha, juga seorang kiai Ustaz. Jadi pas sekali ngurusi NU di Ngeduk ini. Kemudian untuk organisasi ini ditulis di kertas tapi orang cukup. Banget takehe ini aja yang ditulis yang digede aja ya. Beliau ini kan wakil katib Suriah PCNU Banyumas tahun 2009, saya mendengar 2000 berapa ini? 15. Kemudian katib Suriah PCNU Banyumas 2014 sampai dengan 2019. Katib Suriah PCNU Banyumas 2019-2024. Kemudian wakil Suriah PCNU Banyumas
tahun 2024 sampai 2029. Kemudian Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Banyumas. Kemudian pernah jadi Ketua Komisi Fatwa MUI Banyumas tahun 2016-2020 dan Ketua Komisi Fatwa MUI Banyumas tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2025. Jadi kalau mau berfatwa MUI itu menghubungi beliau, dan beliau seorang guru besar di bidang hukum Islam. Baiklah, Bapak sekalian saya hormati, saya kira waktunya yang kita tunggu-tunggu kepada beliau Pak Dr. Aljawan Sarwani Mage. Sebelumnya waktu kami aturkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus NU dan juga Bapak Kepala Desa beserta Ibu yang saya hormati. Pertama, sudah barang tentu kita bersyukur, alhamdulillah, kita pada malam hari ini dapat memulai pengajian selapanan yang dilaksanakan oleh NU Rantai Leduk. Saya pikir ini awal yang bagus, inisiatif yang bagus. Kalau ini berjalan terus ila yaumil qiyamah, maka penggagas pertama ini sangat luar biasa. Al-afdalu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Jadi keutamaan itu bagi yang memulai itu akan terus, meskipun nanti juga sudah tidak ada dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Sebenarnya pengajian selapanan itu kalau dihitung 1 tahun itu paling ada 10 kali ya. Karena itu kalau libur sekali ya berarti tinggal 9. Makanya saya harapkan ini sekaligus memotivasi pengajian selapanan itu ya harus disempatkan lah, kan 35 hari sekali. Dan sebenarnya itu waktu yang sangat sedikit, panjenengan sisakan hanya beberapa jam dalam 35 hari sekali. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis tentang menuntut ilmu itu banyak sekali, dan itu dalam hadis itu menggunakan kata faridoh. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin muslimat. Kalau menurut mazhab Hanafi, kata fardu itu lebih tinggi tingkatannya daripada kata wajib. Karena itu yang menuntut ilmu itu sebenarnya ya wajib. Dalam hadis lain, minal mahdi ilal lahdi, yaitu mulai lahir sampai mati. Dalam hadis lain, walau besi meskipun jauh, kira-kira begitu. Ini satu desa kan tidak ada yang jauh, apalagi pada naik motor, tidak ada jauh itu. Dan kalau kita pikir panjenengan 24 jam itu yang untuk menuntut ilmu itu berapa lama kira-kira? Hampir nggak ada setiap hari. Untuk ibadah berapa lama Bu? Sholat itu berapa menit gitu? 5 menit. Kalau 5 waktu berarti 25 menit loh. Nggak sampai 1 jam. Terus yang 23 jam untuk makan, tidur,
wean kerja ngerumpi. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, waktu kita itu sedikit sekali yang untuk ibadah, apalagi untuk thalabul ilmi. Makanya apalagi yang sudah tua-tua ini kayaknya sudah tua semua. Ya. Nah itu ya menurut saya perlu memaksimalkan waktu ini untuk beribadah dan thalabul ilmi. Kalau kita saya ini kan sekarang menginjak umur 61 ya. Meskipun kalau melihat fisiknya seperti 51 ya. Itu kalau dihitung ya, saya beri pembukaan untuk memotivasi karena ini pertama. Sebenarnya umur kita kan bisa dihitung loh Bu, Pak. Orang itu kan meninggal ya umumnya antara 70-80 lah. Yang 80 ke sana kan sedikit sekali. Ya. Kalau saya umur 60, ya jadi kalau dihitung, ya kira-kira antara 10 sampai 20 tahun lagi lah. Bapak saya meninggal umur 78. Kata ilmu Titen, umur itu ada gens. Ada yang mengikuti gen Bapak, ada yang ibu. Ibu saya kemarin 17 November 2024 meninggal, itu umur 94. Kayaknya sih saya ngikuti ibu. Iya, amin ya. Berarti tinggal 35 tahun lagi kira-kira. Ya. Jadi kan bisa dihitung umur. Dan kalau panjenengan menghayati kata-kata dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Selawasi mau berdiri banget ya. Dan tempat di sana itu hanya ada 2. Kalau tidak di surga ya mana? Selawasi ngeri banget. Dan kita yang kita jalani dalam hidup ini sudah 3/4 lebih. Pasti panjenengan akan mati. Apa panjenengan sakit ngumpet? Enggak bisa. Sampai kapanpun, apa kemanapun, jenengan pasti akan ulun nafsin dha'iqatul maut. Pasti. Idza jaa ajaluhum fala yastakiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak ada satu orang pun, sedikit pun yang bisa menunda. Bok arti dikerubungi dokter spesialis 10, ono spesialis saraf, spesialis aliran darah, spesialis, ya tetap mati Pak. Nah itu, karena itu ya mari ada kegiatan pengajian semacam ini kita gunakan sebaik-baiknya. Panjenengan kalau kita lihat hadis-hadis berangkat dari rumah ke sini, itu kan banyak hadis yang menerangkan dipayungi malaikat. Andaikan nyun sewu panjenengan seda dalam perjalanan menuntut ilmu, itu matinya seperti mati syahid. Luar biasa. Baik, saya tadi minta pada teman saya Pak Jamal, kalau pengajian jangan malam-malam lah, karena kebiasaannya pengajian ini itu budi banget. Makanya GNU banyak yang mati cepat. Karena isi pengajian pulangnya jam 1, jam 2, habis pengajian di kongkon mangan. Nah, itu. Yang bagus itu pengajian itu maksimal jam 10 itu selesai. Menurut kesehatan juga gitu kan, seperti itu. Karena itu pengajian itu jam 8 dimulai, maksimal jam 10. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, tema saya diminta untuk menulis tentang zakat. Begini, saya akan memberi pengantar zakat ini. Rukun Islam itu kan ada 4, tadi sudah disampaikan.
Kalau syahadat sih ini rukun Islam yang tanpa modal. Ya, semua kita sudah melaksanakan syahadat itu. Kemudian implementasinya ada 4, yaitu sholat. Sholat ini merupakan ibadah individual, ritual, vertikal. Artinya ibadah atau syariat Islam atau peribadatan yang disediakan oleh agama untuk komunikasi kita dengan Allah. Itu sangat privat, sangat pribadi. Sholat itu, panjenengan tidak sholat itu tidak ada yang dirugikan, orang lain maksud saya. Kemudian meningkat sedikit puasa. Puasa ini di samping ibadah privat atau individual, tapi ada sisi kemanusiaan. Kenapa? Karena kita disuruh lapar. Makanya ada orang bertanya, kenapa sih kok Islam kok ibadah data kompon ngeleh? Karena di situ ada sisi kemanusiaan, bahwa di dalam hidup ini ada orang yang mungkin agak susah mencari makan sehingga dia merasakan lapar. Disitulah kemudian kita diajari untuk supaya ngerti bahwa orang lapar itu tidak enak. Nah, di antara rukun Islam tadi, ini yang sangat berdimensi sosial kemanusiaan itu zakat. Zakat. Dan zakat ini diperuntukkan bagi orang yang mampu. Kenapa diletakkan sebelum haji? Karena haji ini nanti kalau betul-betul sudah lebih baru kita haji. Makanya banyak sekali di dalam hadis-hadis, kalau ada orang berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi kemudian tetangganya kelaparan atau bahkan dia tidak pernah mengeluarkan zakat, ya sebenarnya haji atau umrohnya tidak bagus. Ini zakat. Dan tadi sudah juga disampaikan perintah zakat di dalam Al-Quran, kalau saya nggak salah ingat, itu ada sekitar 106 ayat. Dan itu kebanyakan perintah zakat itu digandeng dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi bareng. Ini artinya di dalam Islam itu di samping kita itu sholat ibadah kepada Allah, tetapi juga perlu kita memperhatikan sesama manusia atau ibadah yang disebut ibadah sosial atau ibadah maliyah yang berupa mengeluarkan harta benda. Tapi nah ini nyuwun sewu ini, kita terutama orang-orang NU itu lebih dominan ibadahnya ibadah yang privat atau individual atau ibadah makhluk. Kurang perhatian terhadap ibadah sosial, sehingga kadang-kadang ada satu kondisi kita itu pedih banget orang sholat, atau dengan kata lain kalau tidak sholat itu rasanya susah gitu. Tapi kalau tidak zakat, ya kayaknya biasa-biasa saja gitu. Padahal dosanya tidak sholat ya sebenarnya sama juga dosanya tidak zakat. Bahkan nyuwun sewu ya, kalau kita pikir-pikir, kalau menurut teori cara bertobat itu lebih gampang tobatnya ketika kita tidak melakukan ibadah yang sifatnya individual tadi. Misalnya nyuwun sewu, dulu panjenengan nanti ndablek atau sholat, boten nate puasa,
Niku kan obate panjenengan nangis di Gusti Allah, sholat tahajud, Allah muga-muga diampuni. Tapi menawi panjenengan boten zakat, itu kan berarti panjenengan memakan hak orang lain dan tidak baik-baik, tidak baik-baik kan tidak, ya. Dan tidak apa? Tidak main-main. Yang dimakan itu hartanya orang fakir miskin. Niku tobaté terus pundi niku. Lek cara tobat niku lek salah teng tiyang lintu. Niku kan enten kali jenengan nyuwun ngapura kali Gusti Allah dan harus juga minta maaf kepada yang bersangkutan. Luwih angel jane tobaté. Karena itu zakat ini jangan disepelekan. Nanti di tulisan saya terakhir ada. Oke, sekarang kita mulai. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita mempunyai harta yang sudah sampai nisab itu adalah ukuran minimal syariat memerintahkan untuk zakat. Jadi syariat itu tahu kalau kamu punya penghasilan segitu sesuai nisab itu cukuplah untuk makan. Kira-kira begitu. Kira-kira syariat ngomong seperti itu. Karena itu coba yang lain berikan kepada fakir miskin. Itu saja tidak semua. Itu saja tidak semua. Dan ingat, panjenengan dapat rezeki itu yang memberi siapa? Allah. Jadi kan Jamal, kowe tak wenehi rezeki yo, tapi kok tolong 0,5% utawa 9% kayak ngomong. Niku enggane kula sing menehi niki, Pak Jamal ingkang kula paringi niki mboten menehi kan kula cekel. Nggih, Mbok. Piye kok wis tak wenehi kok men kek ngomong sithik bae kok ora? Kira-kira kayane ini Gusti Allah ngoten niku. Iki wong wis tak kei rezeki kok tak kompeng meneke sebagian kecil kok ora diteruske. Itu kok logikanya sederhana nih kok. Itu berarti kalau kita tidak zakat itu sama saja tidak ngrumangsani karo wong sing meneh, yaitu Allah. Iki lan monggo dipikir nomor kali Bu, Pak. Boten enten tiyang ceritane niku dadi melarat gara-gara zakat. Dan tidak mungkin. Pasti kita itu mau memberikan zakat, insya Allah akan menambah. Dan zakat itu sebagai rasa syukur kita terhadap rezeki yang diberikan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur, bentuk syukur terhadap rezeki antara lain yaitu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pemberi rezeki itu, yaitu Allah. Dan zakat jangan terlalu dihitung rupiah Bu. Mungkin dari mana-mana duit gaji zakat itu. Iya ya, setahun semene tolong butuh iki saja ya udah hati maka jadi mana sahuran semene kalau gue bayar listrik kayak gitu nih dijenengi menungso nggih mboten enten cukup temenan niku dunia niku mboten enten cukup kula rumiyin awal-awal iki jaman ngertos ngriki ini kontrak omah. Setelah ngontrak pertama ngontrak kamar, terus ngontrak rumah, ngontrak rumah, gak ada rumah iya kok rumah kok cilik ya, kok pengen sing gede, ditukar sing ada. Setelah duwe, kayak ngapa ya lek rumahnya kayak mobil ini kendaraan ini ngoten, mau sepeda motor, bisa tuku. Waktu dia suka ngomong, ngapa enak ya kayak anu uang enak bae ora kudanan ora usah
mandek nganggo mantel, gak ada mobil kayak apa ya, mobilnya api kayak terus betul itu rambu. Dan itu memang pernyataan Al-Quran. Babakan dunia itu memang betul itu rambu. Ya. Dan kita cenderung kata Allah itu menghitung-hitung. Apa itu ayatnya? Al-Hakumut Takazur Alladhi jama'a malawa. Dari surat apa itu? Wa'irun likulli huwazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'ad. Dan sifatnya menungso itu kepingin kumpul ke terus dihitung gitu. Iki Nah itu harus direm antara lain dengan cara zakat. Nah kalau tidak sampai nisab, ada jalan lain yaitu dengan sodako atau infak. Infak dan sodako ini menawi panjenengan boten paksakan kapan malih. Karena itu nyuwun sewu, barangkali saya nggak tahu ada koin NU apa enggak, atau di masjid ada kotak, monggo lah rajin itu diisi. 2.000, 3.000, 5.000, boten badhe kelangan boten dengan insyaallah. Nah ini baik bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sekarang masuk kepada materi zakat. Geser. Waduh, alif dia belum lah, masih sesuai 1 menit ya, Mas. 1 jam. Ada 4 hal Cukup kurang. dalam zakat itu yang penting. Ada berapa ngarep? Pertama, kita harus mengerti harta apa saja yang wajib di zakat. Kemudian siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga adalah orang yang atau badan lembaga yang mengelola zakat, yaitu yang disebut dengan amil. Yang keempat adalah tasorruf atau pembagian zakat. Zakat itu dibagikan kepada siapa saja. Kita tahu terus harta yang wajib dizakati itu pertama, kalau kita punya simpanan emas dan perak. Kalau perak enggak berlaku di sini. Emas, kalau kita punya simpanan emas batangan ya sekitar 85 gram. Kenapa saya mengatakan sekitar? Karena para ulama berbeda pendapat. Ada yang 90, 80 songo, 80 siji, 80 yang ngambil tengah-tengah lah, 85 gram. Itu sebagai aset investasi, maka setiap tahun wajib dizakat. Ada yang tanya, kalau emas perhiasan, asalkan wajar ukurannya, itu tidak wajib dizakati untuk dipakai. Tapi kalau disimpan untuk investasi wajib dizakat. Tapi jangan mengakali, ben ora dizakati masih digawe perhiasan kabeh. Kalau mulai driji 10 kabeh ono ali-aline. Nganti sikil yo digelangi. Kalungnya umpuk renteng, mulai toko kene terus bersam sampai sing cilik. Nah, itu gak boleh. Ya wajar, umumnya cincin itu ya berapa gram, kalungnya umumnya berapa gram, kemudian gendang, anting, itu yang umum. Itu tidak wajib dizakat. Emas. Kemudian pertanian, terutama pertanian di sini adalah yang berupa makanan pokok. Kalau di dalam kitab fikih itu ada gandum, ada anggur, kurma, ya. Tapi kalau di sini adalah beras, yaitu nisabnya kalau berupa beras yang siap konsumsi
itu sekitar 650 kg. Jadi kalau kita punya lahan kok kira-kira menghasilkan beras 650 kilo, berarti itu namanya cukup nih nisab, dan itu wajib di zakat. Zakatnya berapa? Antara 5 sampai 10%. Kalau pakai biaya pengairan 5%, kalau tidak pakai biaya pengairan 10%. Tapi kebanyakan kita menganggap biaya pupuk macam-macam itu, para ulama mengatakan ya kayaknya zakatnya adalah 5% itu, karena sekarang biayanya tinggi. Ya. Dan ini wajib bapak-bapak setiap kali panen. Jangan sampai duwe sawah akeh ora tau dizakat. Kemudian yang peternakan ini yang wajib dizakati adalah kambing, sapi atau kerbau atau unta. Kalau unta kan kita tidak tidak ada di sini. Nanti nisab zakat ini ada di yang saya kirimkan filenya, bisa mungkin ada grup Nah itu nanti dibaca sendiri aja. Nanti lagi bahas itu sesuai. Kemudian perniagaan, perdagangan. Nah ini yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Pak Jenengan yang punya toko macam-macam itu harus rapi pembukuan. Karena nanti untuk mengeluarkan zakat setiap tahun. Makanya kayak model Alfamart, sudah ada data yang terjual berapa, stok tinggal berapa. Itu sebetulnya sangat islami, karena nanti untuk menghitung zakat. Karena yang harus dihitung zakat itu adalah aset yang ada, aset bergerak, bukan aset gedungnya. Ketika mencapai nisab, nisabnya berapa? Ya seharga 85 gram emas. 85 gram emas itu saat ini pinter regane emas, Bu. Umpama 1,5 juta berarti sekitar 120 juta ya. Ketika panjenengan punya perdagangan lalu mencapai aset 120 juta, lalu aset itu terus ajik atau berkembang 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Untuk mengetahui aset tentu harus ngerti barang-barang yang ada di toko. Seperti itu, karena itu pembukaan itu penting. Ini terutama banyak yang tidak telaten kaitannya dengan perdagangan. Kemudian barang temuan rikas. Nah ini kalau kita jarang lah ya. Nanti saja kalau nemu nanti ke tempat saya, jangan itu. Oke. Sekarang perkembangan pemikiran objek zakat, yaitu sekarang ada pertambangan, kemudian semua hasil pertanian berupa biji-bijian, ya, kedelai, kemudian kacang hijau, bahkan sekarang sawah itu ditanami pepaya, melon, semangka, jambu kristal. Itu nanti juga kalau mencapai nisab wajib dizakat. Kemudian lagi sekarang perkebunan, mungkin kalba, kan macam-macam itu. Perikanan, kemudian perindustrian. Nah yang terkenal adalah profesi, yaitu hasil profesi kita sebagai guru, sebagai hakim, sebagai Pak Kepala Desa. Itu gajinya adalah harus dizakati. Tapi jangan habis untuk anak semua, tapi ada yang untuk panjenengan. Ketika panjenengan ini setiap sekitar menit itu jangan. ini kebanyakan settingannya habis diwaris untuk anak, bahkan rebutan.
Saya itu punya cerita, ada juga orang yang wakaf untuk masjid, tapi kebetulan tidak diproses sertifikat wakaf, itu digugat oleh anaknya dan menang. Nah, karena itu ya, kalau kita punya kekayaan boleh memang untuk anak, tapi jangan sampai juga tidak ada yang untuk panjenengan. Ingat, hukum waris itu bukan berarti kita wajib meninggali harta warisan, bukan. Ilmu waris, faraid, hukum waris itu adalah hukum yang untuk mengatur kalau orang punya warisan biar tidak rebutan. Jadi bukan hukum waris itu hukum yang menganjurkan agar kita meninggali warisan, bukan. Ya. Kalau orang punya tirkah atau warisan, maka agar dibagi secara adil, Islam memberikan ketentuan itu. Bahkan wakaf itu tadi atau bahasa Al-Qur'annya berupa wasiat itu ada di dalam Al-Qur'an dan maksimal 1/3. Jadi misalkan kita itu meninggal punya harta 100 juta, itu dianjurkan oleh Al-Qur'an dan kemudian diperkuat oleh hadis, sebaiknya diwasiatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, maksimal 1/3. Ya oleh orang 1/3 ya 1/10 lah. Tinggalan 10 juta duit tinggalan 100 juta, 10 juta di sedekahkan. Monggo lainnya dibagi waris. Yang 10 juta untuk panjenengan susah payah ngumpulnan itu loh. Anaknya mbok wis duwene akeh, ya wis dibiayai sekolah macam, apalagi wis dilengkapi rumah, pekarangan. Masa panjenengan nanti nggak punya sedekah? Jadi harus dicita-citakan begitu. Ini penting. Nah kalau begini ini nanti insya Allah masjid, yayasan-yayasan atau sekolah-sekolah orang Islam kayaknya tidak ada yang kekurangan aset. Tidak harus ke masjid loh, ya. Misalnya kayak ono TPK melas temen, saya numpang ning gone tanah desa. Lah, aku duwe pekarangan ning kono wis lah kita nggo TPK. Terus sing sisir ngomong wis aku sing bangun. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Terus kok ono sing wakaf meneng, iki nggo operasional ya. Mbok ngecek, nggo bayar listrik tiap bulan, Pak. Insyaallah. Ya. Subscribe. Ya ini gandengan